Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita terkait prophetic teaching, yang ini adalah merupakan cara kita untuk mencontoh ittiba Nabi Muhammad SAW dalam setiap proses kehidupan kita, dan termasuk di dalamnya dalam proses belajar mengajar. Kita para pendidik amat sangat memerlukan panduan, tuntunan yang benar terkait dengan metode pengajaran ini. Maka tiada panduan dan tuntunan yang paling benar kecuali panduan yang telah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita pun bisa ikhlas menjalaninya, sehingga ini adalah bisa menjadi investasi berharga kita untuk menjadi amal yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita niatkan untuk ikhlas murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mencontoh, berusaha semaksimal mungkin mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bab yang ke-19 ini menerangkan secara global, lalu kemudian beliau merinci keterangan global tersebut, dan ini adalah merupakan metode yang sangat baik sekali. Beliau menjelaskan secara general, beliau kemudian menyampaikan kalimat-kalimat yang global dan umum, kemudian disusulkan berikutnya dengan kalimat penjelas atau kalimat perincinya. Imam Ibnu Abil Jamroh menuturkan salah satu hikmahnya adalah penjelasan secara global, memberikan informasi tentang tujuan dari sesuatu yang akan disampaikan, dan hal ini akan membuat hati seseorang lebih tertarik lagi untuk mengetahui lebih dalam lagi. Cara seperti ini akan memberikan sentuhan yang lebih membekas dalam jiwa dan juga lebih besar faedahnya. Maka kita bisa melihat bagaimana contoh dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita sampaikan sekitar 2 atau 3. Yang pertama adalah ketika Imam Abi Dawud meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 doa-doa yang tidak ditolak atau jarang sekali ditolak ketika selesai azan, dan doa ketika sedang berperang, sedang berkecamuk, yaitu ketika sebagian bentrokannya dengan sebagian yang lainnya. Nah, ini kalimat pertama itu adalah Rasulullah menyampaikan bahwasanya di sana ada doa yang tidak ditolak atau jarang sekali ditolak. Kemudian beliau melanjutkan dengan penjelasan terperincinya, yaitu 2 doa itu adalah doa ketika selesai azan dan doa ketika sedang berjihad, peperangan sedang berkecamuk, maka di sana ada doa yang mustajabah. Yang lainnya, Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang ketiganya jika terdapat pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ini kalimat yang globalnya. Maka beliau pun kemudian merincinya. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian yang kedua, mencintai seseorang dengan niat hanya karena Allah. Kemudian yang ketiga, tidak menyukai kembali ke dalam kekufuran, sebagaimana tidak menyukai jika dilemparkan ke dalam api neraka. Di sini ada yang menarik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat tentang manisnya iman, yaitu halawatal iman, tentang manisnya iman, yaitu ini adalah merupakan sebuah tamsil, sebuah penyerupaan bagaimana agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang dekat ketika kita sedang merasakan iman, dan itu ternyata manis. Subhanallah, ini adalah merupakan metode yang dipakai oleh Rasulullah SAW
bagaimana menjelaskan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang bisa kita indera, yaitu dengan manis. Dan di sini adalah contohnya keimanan. Ada 3 contohnya yang kemudian diperinci oleh Nabi Muhammad SAW. Ada misalkan yang lain lagi. Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 4 sifat yang jika keempatnya terdapat pada diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik yang tulen, yang sejati. Ini kalimat globalnya. Maka kemudian beliau merincinya. Yang pertama adalah ketika dia diberi amanah, maka dia berkhianat. Yang kedua, ketika berbicara dia berdusta. Yang ketiga, ketika berjanji dia mengingkari. Dan yang keempat, ketika berperkara dia berperilaku curang. Maka demikianlah Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana ketika mentransfer ilmu, memberikan informasi, memberikan pengajaran, memberikan tausiah, memberikan motivasi, maka beliau memulai dari sesuatu yang global agar kemudian ini memancing minat tentang apa yang mau disampaikan, kemudian beliau merincinya. Ini bisa kita praktekkan baik di dalam pengajaran, di dalam keluarga internal kita, kemudian bisa kita praktekkan di dalam sekolah-sekolah kita, madrasah kita, pesantren kita. Ketika kita menjelaskan sesuatu yang global, maka kemudian kita merinci menjadi sesuatu yang lebih detail, lebih bisa ditangkap dengan pemahaman anak didik kita, dan kemudian bisa dieksekusi, bisa dijalankan, bisa diamalkan secara keseharian. Dan itu adalah merupakan gambaran dari ajaran Islam dan ajaran kebaikan ini, termasuk ilmu-ilmu kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Itu adalah merupakan bisa dirinci sehingga bisa dipraktekkan sehari-hari, dan anak didik kita bisa lebih memahaminya dengan lebih baik lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan prophetic teaching pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi aktivitas kita di dalam pengajaran, di dalam belajar, dan di dalam dunia pendidikan ini. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal jariah kita yang tercatat kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.